Puluhan warga mendatangi kantor pengelola wisata Mongkrang Dreamland, tepatnya di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, Jateng, pada hari Senin tanggal 21 April tahun 2025 kemarin. Mereka mewakili beberapa komunitas masyarakat di lereng Gunung Lawu. Lalu apa maksud sebenarnya kedatangan mereka? Diwakili oleh Nuryono yang mengaku sebagai koordinator dari beberapa komunitas warga masyarakat sekitar, ia sendiri merupakan tokoh masyarakat yang dikenal aktif sebagai perintis pengembangan destinasi wisata di lereng Gunung Lawu, terutama di beberapa petak lahan sekitar Cemoro Kandang. Sementara beberapa komunitas yang diwakilinya, meliputi komunitas lembaga masyarakat desa hutan LMDH, Dono Lestari, masyarakat peduli api MPA, juga kelompok sadar wisata Pok Darwis Bukit Cemara Gondosuli, serta beberapa elemen lain dari masyarakat. Sekitar pukul 10.30, rombongan warga tersebut diterima oleh Bambang Eko, yang mewakili dari pihak atau pengelola wisata Mongkrang Dreamland saat ini. Tanpa bertele-tele, Nuryono langsung mengungkapkan alasan kedatangannya. Permintaan kami sebenarnya hanya sederhana, yaitu agar kita semua bisa sama-sama puas dengan apa yang kami rasakan dan sudah kami sampaikan selama ini kepada semua pihak pengelola wisata Dreamland Mongkrang ini, ujar Nuryono saat membuka unek-uneknya. Dari paparan yang sudah disampaikan oleh pria ini, terungkap banyak masalah yang selama ini terpendam. Inti dari masalah tersebut yaitu seputar pengelolaan dan dampak, serta manfaat keberadaan tempat wisata bagi alam lingkungan dan masyarakat sekitar. Masalah tersebut selama bertahun-tahun tidak pernah ada kejelasan dari pihak pengelola wisata. Dari pengakuannya, pihaknya sudah 3 kali melayangkan surat resmi untuk meminta kejelasan dari pihak pengelola wisata. Namun semua usaha tersebut selalu sia-sia, dengan alasan karena pihak pimpinan atau manajemen yang berwenang dari pengelola wisata masih sibuk. Tentu hal tersebut dianggap menjadi sebuah alasan klasik, sehingga apapun alasannya, tentu harus direspon dengan bijak dan cepat. Dari paparan pihak yang diwakili Nuryono pula terungkap, bahwa saat mereka dulu merintis tempat wisata, mereka benar-benar menggunakan kekuatan swadaya sendiri, mereka berjuang untuk patungan atau secara kolektif menata lahan yang ada. Mulai pembersihan serta penataan lahan, kami mulai sekitar tahun 2016. Namun baru efektif bisa beroperasi sekitar tahun 2018 dengan pendampingan dari pihak perhutani sebagai pemangku hutan di wilayah hutan Lawu, papar Nuryono. Ia merasa harus sedikit menceritakan lagi kronologis peran serta keterlibatan warga saat perintisan tempat-tempat wisata di sekitar Cemoro Kandang. Termasuk salah satunya yaitu lokasi wisata Mongkrang Dreamland yang namanya sudah berganti hingga 3 kali sampai saat ini. Di mana dalam usaha-usaha perintisan tersebut, tentulah mereka sudah mengeluarkan banyak waktu, tenaga, dan uang. Dan tentu saja perjuangan tak kenal lelah untuk selalu menjaga, agar penataan dan pengelolaan tempat wisata, tetap tidak mengurangi fungsi dan hakikat alam terutama hutan sesuai dengan aturan atau UU yang ada. Terungkap pula selama masa itu, dan juga masa-masa sesudahnya, sudah beberapa investor atau pengelola wisata di Mongkrang Dreamland ternyata berpindah tangan. Setelah sebelumnya dikelola sendiri oleh warga masyarakat, atas arahan dari perhutani, maka pengelola wisata diserahkan kepada investor yang dianggap lebih profesional. Di mana kami saat itu, tentu menyambut baik kehadiran investor atau pengelola wisata, karena mereka juga setuju dengan beberapa poin perjanjian penting atau MOU yang kami buat atas kesepakatan bersama, terang Nuryono lagi. Namun seiring perjalanan waktu, hingga sampai tahun 2025 ini, ternyata beberapa pengelola wisata yang ada, hampir semuanya belum bisa mematuhi klausul atau bunyi pasal-pasal penting dari perjanjian yang dibuat. Beberapa kali aduan, surat somasi, bahkan pertemuan yang digelar juga tak menghasilkan keputusan atau action yang memuaskan semua pihak. Sehingga sampai di hari itulah, terjadi pertemuan yang semua pihak berharap tentunya menjadi pertemuan yang bisa memecahkan kebuntuan masalah yang selama ini mengendap. Hal itu tentunya bukanlah hal yang mustahil. Bahkan sebenarnya juga cukup mudah untuk mewujudkannya. Di mana banyak pihak atau pengelola wisata lainnya, terutama di wilayah Cemoro Kandang juga sebenarnya dalam kondisi baik-baik saja. Atau dalam artian, mereka selama ini sangat lancar dan bisa mewujudkan semua isi perjanjian dengan warga masyarakat sekitar tanpa gejolak sedikitpun. Jika memang mentok, atau tuntutan kami tidak diakomodir sesuai isi perjanjian dulu, kami dengan senang hati mampu untuk mengelola, atau mengambil alih kembali tempat wisata ini dengan kekuatan swadaya kami sendiri lagi seperti masa awal dulu, lanjut Nuryono dengan serius. Dalam pertemuan itu, juga hadir Agus Susanto sebagai mediator yang juga mewakili dari pihak pengelola wisata sebelumnya. Juga rombongan dari wakil-wakil Forkopimkam Tawangmangu seperti Kapolsek Tawangmangu, dan Ramil, wakil dari Camat Tawangmangu, wakil Pemdes Gondosuli, serta tokoh-tokoh masyarakat lain. Tak lupa juga hadir sosok Darmadi mewakili dari pengamat lingkungan hidup.
Saya cuma berharap, masalah ini agar secepatnya diselesaikan dengan baik. Karena jika masalah berlarut-larut, akan berdampak buruk bagi semua pihak. Baik dari level daerah hingga level pusat, serta masyarakat atau dunia pariwisata pada umumnya. Jangan sampai kasus yang sebenarnya sepele ini, di kemudian hari justru menjadi besar dan terjadi kasus penutupan tempat wisata seperti di provinsi lain yang viral baru-baru ini, ungkap Darmadi dalam pandangannya. Sementara itu, Bambang sebagai pihak pengelola wisata saat ini, mengakui bahwa pihaknya selama ini mengusahakan bahwa apa yang dilakukannya sesuai dengan perjanjian MOU tersebut. Namun ia juga beralasan, bahwa mungkin terjadi miskomunikasi, mengingat bahwa apa yang dikeluhkan pihak warga yang diwakili Nuryono, mungkin terjadi dalam era pengelola wisata sebelum-sebelumnya. Atau sebelum pihaknya beroperasi. Bahkan ia juga mengaku baru beberapa bulan mengawali penataan kembali untuk beroperasinya tempat wisata yang dikelolanya itu. Walaupun demikian, kami tetap menghormati apa yang sudah disampaikan oleh warga. Dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang baru kami lakukan mungkin belum sesuai harapan semua pihak, ujar Bambang dalam argumentasinya. Bambang pun berjanji akan segera menyampaikan semua permasalahan tersebut kepada pimpinannya lagi. Karena ia memang mengaku tidak bisa memutuskan hal-hal yang mungkin di luar wewenangnya. Secepatnya kami akan segera koordinasikan dengan pimpinan. Dan paling tidak dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan akan kami undang lagi ngopi bareng, atau untuk pertemuan baru. Semoga tercapai kata sepakat yang memuaskan kita semuanya, ujarnya dengan wajah mulai lega dan santai. Dengan kesimpulan tersebut, bisa dikatakan bahwa pertemuan di hari itu, bisa berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Walaupun mungkin sempat terjadi sedikit ketegangan dalam adu argumentasi, yang memang adalah hal biasa dalam sebuah pertemuan terkait aduan. Namun yang terpenting ada titik temu atau kejelasan tentang arah ke depannya menyangkut pengelolaan wisata yang terkait dengan kami dan seluruh warga yang kami wakili, ujar Nuryono menutup pembicaraan dengan beberapa awak media yang hadir. Sumber, majalah kisahnyata.com. Alhamdulillah tidak ada. Ada rintangan? Tidak ada. Mungkin yang tidak nyaman? Tidak. Tidak aman? Nyaman. Berarti, mohon maaf, ini sebagai saksi semuanya. Gitu kan? Nah, ini siapa yang salah? Siapa yang bodohan gitu kan? Dan itu akhir yang kami sampaikan. Siapa yang mengawali harus mengakhiri. Harapan kami, kalau nanti tidak ada titik temu, kebijakan dari manapun penyelesaian masalah ini, maka dengan berat hati pengelolaan ini akan kami ambil lagi sebagai pengelolaan secara resmi. Dan tidak ada ketergantungan, tidak ada keperpihakan, karena saya tidak pernah merugikan siapapun. Jelas, pemanfaatan wisata di hutan lindung itu harus tetap melestarikan. Jadi wisata itu hanya sebagai sela-sela penggunaan fungsi utama hutan. Saya sudah Tangmangku tapi tinggal di Solo, Pak. Saya tahu kondisi alam saya.